Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak perawi hadis meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali pernah bercerita, "Aku pernah melihat Nabi Khidir alaihi salam dalam mimpi semalam sebelum terjadinya perang Badar. Saat itu aku berkata kepadanya, ajarkanlah suatu ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu, sehingga aku dapat mengalahkan para musuh." Maka Nabi Khidir mengajarkan kepadaku, "Ya huwa ya man la huwa illa huwa." Wahai dia, wahai yang tidak ada dia kecuali dia. Sayyidina Ali melanjutkan ceritanya. Keesokan harinya, kuceritakan mimpiku itu kepada baginda Rasulullah. Beliau pun bersabda, "Wahai Ali, engkau telah mengetahui Al-Ismu Al-Azam, nama Allah yang teragung." Kemudian Sayyidina Ali membaca apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu dalam perang Badar. Pada waktu pertempuran dalam perang Siffin, Sayyidina Ali setiap kali selesai membaca surah Al-Ikhlas, beliau mengucapkan, "Ya huwa ya man la huwa illa huwa gfirli wansurni." Wahai dia, wahai yang tidak ada dia kecuali dia, ampunilah aku dan menangkanlah aku. Mendengar bacaan tersebut, Ammar bin Yasir bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kiasan-kiasan apakah itu?" Sayyidina Ali menjawab, "Nama Allah yang teragung, Al-Ismu Al-Azam, dan pilar Tauhid, tidak ada Tuhan kecuali dia." Kemudian Sayyidina Ali membaca salah satu dari surah Al-Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kita kembali kepada asma pusaka Nabi Khidir. Secara lengkap yang diajarkan Nabi Khidir kepada Sayyidina Ali sebelum perang Badar terjadi. Berikut ini kami cantumkan doa asma pusaka Nabi Khidir, bacaan dan Latin serta artinya. Cara mengamalkannya senantiasa disertai niat ibadah agar kelak Allah memberikan keberkahan. Doa asma pusaka Nabi Khidir ini. Janganlah kita ujub, riya, sombong, takabur dan su'ul adab kepada Allah maupun kepada makhluknya. Keampuhan doa asma pusaka Nabi Khidir ini, yang diamalkan adalah semata-mata karena Allah. Sebelum mengamalkan, terlebih dahulu mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Suci najis dari anggota badan, pakaian, tempat dan hati. Kunci dalam pengamalan doa asma pusaka Nabi Khidir. Apabila kita secara tiba-tiba berhadapan dengan suatu masalah apa saja, secara tidak terduga, maka cukup ucapkan 3 kali doa kuncinya saja. Ya huwa ya man la huwa illa huwa, dengan cara menahan nafas. Dan sudah barang tentu, kita harus beristiqomah membaca amalan utuhnya setiap hari. Minimal cukup dibaca asmanya sekali dalam sehari. Manfaat yang pertama, asma pusaka Nabi Khidir ini disebut juga sebagai benteng perisai diri kaum muslimin, agar menang dalam berperang, dan memiliki kekuatan tubuh, serta kekebalan dari senjata. Cara menggunakannya, baca asmanya dalam hati 1 kali, sambil mengutarakan niat kita dalam hati. Manfaat yang kedua, barang siapa yang beristiqomah mengamalkan, dibaca tiap selesai sholat isya sebanyak 3 kali, maka dengan izin Allah, siapa saja yang memusuhi kita, akan tunduk dan takut saat berhadapan dengan kita. Siapa saja yang berniat jahat kepada kita, maka ia yang terlebih dulu akan binasa dengan berbagai sebab. Siapa saja yang menfitnah kita,
maka ia akan hancur dan binasa dengan sendirinya akibat fitnahan tersebut. Siapa saja yang menzalimi kita atau mengirimkan sihir, maka akan kembali kepada si pengirimnya dan akan menjadi tumbal untuk dirinya sendiri. Manfaat yang ketiga, apabila asmanya dibaca sesudah sholat maghrib 41 kali dan subuh 41 kali. Apabila ada hajat yang diinginkan, maka akan cepat diijabah oleh Allah. Akan dimudahkan mendapatkan pekerjaan yang halal dan barokah. Sebagai penderas datangnya rezeki, melancarkan usaha, meningkatkan karir dan jabatan, memudahkan mendapatkan jodoh yang baik. Manfaat yang keempat, apabila asmanya dibaca sebanyak 3 kali di dalam rumah sewaktu mau menjelang waktu maghrib, maka rumahnya akan aman dari niat jahat orang, baik kejahatan secara zahir maupun secara gaib. Kejahatan secara zahir seperti pencurian dan perampokan. Kejahatan secara gaib seperti gangguan sihir dan bangsa jin. Baik untuk keselamatan secara pribadi, seluruh keluarga, dari musuh atau niat jahat orang. Keselamatan dari bala bencana, dan keselamatan dalam menjalani aktivitas hidup. Manfaat yang kelima, apabila dibaca selama dalam kendaraan di darat, laut dan udara, maka kita akan merasakan ada aura energi yang melingkari tubuh kita dan kendaraan kita yang sangat kuat, sehingga gangguan alam atau makhluk gaib yang biasa membuat musibah kecelakaan, insya Allah kita akan diselamatkan dari musibah kecelakaan tersebut. Bisa juga dibaca asmanya pada saat kita memerlukan dan was-was atau takut kecelakaan dalam suatu perjalanan. Manfaat yang keenam, barang siapa yang senantiasa membaca setiap hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan mengabulkan setiap niat dan doanya, dan dibukakan baginya ilmu-ilmu gaib, serta seluruh makhluk akan takluk dan taat kepada si pengamalnya. Apabila asmanya dibaca sebanyak 41 kali, sebelum tidur. Lebih baik diawali terlebih dahulu dengan sholat hajat 2 rakaat. Baru dibaca asmanya 41 kali, lalu berniat apa yang ingin kita ketahui dalam tidur. Misalnya untuk mencari suatu petunjuk yang samar, yang kita ingin ketahui. Baik masalah urusan dunia, maupun yang gaib melalui mimpi, maka akan diperlihatkan dalam tidur. Manfaat yang ketujuh, bila ada hajat atau cita-cita yang kita inginkan, tetapi belum juga terkabul, hendaknya setiap kita berikhtiar apa saja. Lakukan membaca asmanya 1 kali, dengan menggenggam kedua telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri. Kemudian, melepas genggaman satu persatu anak jari tangan kanan dari kelingking. Sewaktu pada bacaan Kaf Haya Ain Shod, lalu melepas satu persatu anak jari tangan kiri dari ibu jari. Sewaktu pada bacaan Hamim Ain Sin Qaf, kemudian lakukan aktivitas ikhtiar seperti biasa. Dengan izin Allah, segala hajat dan cita-cita yang kita inginkan, tidak ditunda keberhasilannya. Dan masih banyak manfaat dan fadilah lainnya, yang akan dirasakan bagi yang mengamalkan asma pusaka Nabi Khidir. Semoga dengan wasilah asma pusaka Nabi Khidir ini, dapat memudahkan hajat yang kita inginkan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.